Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau bikin video rekomendasi sebuah drama yang udah tamat dan episodenya itu kalau menurut aku ini cukup singkat sih. Jadi buat kalian yang lagi bingung cari drama apa buat ditonton dan mungkin pengen nontonnya itu sekaligus sampai tamat gitu ya, nih aku rekomendasiin satu drama yang judulnya itu adalah Duna. Nah, untuk drama Duna ini atau Duna gitu ya, Duna double D O double O gitu ya, Duna lah gitulah pokoknya ditulisnya. Nah, ini itu adalah drama Korea yang ditayangkan oleh Netflix dan emang sekaligus tayang langsung tamat gitu. Nah, keseluruhan episodenya itu cuma 9 episode dan rata-rata episodenya itu nggak sampai 1 jam gitu ya, atau 1 jam pokoknya gitulah. Jadi episodenya nggak begitu panjang, jadi buat kalian yang lagi nyari drama tapi yang episodenya nggak mau terlalu panjang nih, aku rekomendasiin judul drama yang judulnya itu adalah Dona gitu atau Duna gitu lah. Apalah pokoknya yang betulnya ya, Dona apa Duna. Nah, silakan deh kalau misalkan aku salah nyebutin, kalian tinggal tulis aja ya buat betulin aku gimana sih penyebutannya. Oke lah. Nah, jadi di sini yang mau aku sampaikan ke kalian dari segi ceritanya kayak gimana setelah aku nonton, dan ini review menurut aku pribadi ya, jadi kalau misalkan ada yang berbeda pendapat ya itu kembali lagi ke diri masing-masing. Oke, nah sebelum aku ngasih tahu untuk reviewnya aku kayak gimana sih terhadap drama ini, nah aku mau kasih tahu dulu terkait pemain-pemainnya di drama Dona ini. Nah, jadi untuk pemain utamanya itu diperankan untuk perempuannya itu oleh Bae Suzy. Nah, kemudian untuk laki-lakinya itu yaitu sama Yang Sejong. Nah, kalau Baek Suzy ini pasti semuanya pada tahu lah ya Baek Suzy itu yang mana gitu, karena dia itu kan selain penyanyi dia juga memang udah main drama cukup banyak juga dan cukup terkenal gitu ya, dan kayaknya bukan cukup terkenal sih, emang terkenal banget, apalagi drama terakhirnya yang pernah dia bintangi yang bukan terakhir sih mungkin ya, tapi yang booming banget tuh, ada yang judulnya Startup, kemudian ada yang judulnya Anak, terus apalagi pokoknya banyak banget lah ya, karena drama-dramanya kayaknya yang dimainin sama Bae Suji ini kalau menurut aku seru-seru. Nah, untuk di sini di drama yang judulnya Dona ini lawan mainnya itu adalah Yang Sejong. Nah, Yang Sejong sendiri di sini sebenarnya kalau aku agak jarang ya nonton drama-dramanya Yang Sejong, karena memang dia kayaknya belum begitu banyak juga dramanya, tapi setiap kali yang aku tonton dramanya yang diperanin oleh Yang Sejong, itu dramanya kalau menurut aku seru-seru. Contohnya misalkan kayak Temperature of Love, kemudian Dr. Romantic Teacher Kim yang season pertamanya, kemudian ada yang Still Seventeen. Nah, itu sih kalau menurut aku drama-drama yang Sejong yang emang menurut aku seru-seru banget. Nah, di sini kalau menurut aku Baek Suzy sama si Yang Sejong disatukan. Kalau menurut aku ternyata setelah nonton drama ini aku ngerasanya wah mereka ternyata cocok juga ya. Meskipun sebelumnya aku sempat underestimate banget gitu ketika mereka disatukan, kira-kira bakalan cocok apa enggak. Ternyata setelah nonton dramanya, kalau menurut aku ini cocok banget sih mereka main bareng gitu. Oke, mungkin dari sini aku mau mulai dari sinopsis dramanya dulu. Nah, aku bacain aja kali ya untuk sinopsisnya. Nah, jadi di sini cerita drama Korea yang berpusat tentang Dona yang diperankan oleh si Bae Suzy ini, itu adalah seorang mantan anggota girl group Dream Suite. Dengan grup itu, ia menjadi center dan vokalis utama yang terkenal dengan paras cantiknya. Ya emang sih, Bae Suzy itu emang cantik banget gitu. Kemudian Dona memutuskan pensiun dengan tiba-tiba karena alasan tertentu. Nah, di sini Dona kemudian tinggal di rumah kontrakan yang yang sama dengan seorang mahasiswa bernama Won Jun. Nah, Won Jun ini yang diperankan oleh Yang Sejong. Kemudian di sini idol bernama asli Dona tersebut semula curiga dengan keberadaan Won Jun. Ia bahkan mengira Won Jun adalah seorang sasaeng alias fans yang doyan menguntit karena menggunakan baju Dream Suite. Jadi di hari kepindahannya si Won Jun ini, dia itu pakai sweaternya uh, penggemarnya si Dona. Jadi si Donanya itu ngira kayaknya ini penggemar fanatik deh gitu atau sasaeng gitu.
Nah, akibatnya Donna menjadi selalu berprasangka buruk terhadap Wonjun, namun mahasiswa itu justru bersikap sebaliknya terhadap Donna. Nah, Wonjun yang merupakan mahasiswa biasa tidak memiliki keinginan apapun kecuali menjadi orang baik. Dia hanya ingin menghargai serta memberi sambutan yang hangat kepada Donna. Nah, jadi kira-kira kalau untuk sinopsis dramanya, sedikit sinopsisnya mungkin kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ketika kita nonton gitu, jadi awalnya itu kan si Donanya itu curiga nih sama si Wonjunnya ini, oh kayaknya dia sasaeng gitu atau penggemar fanatiknya. Jadi dia terus aja curiga, tapi ternyata Wonjunnya malah nggak tahu gitu Dona itu siapa gitu. Malah dia juga nggak kenal, cuman dia ngerasa dia kayak pernah ngeliat gitu ya si Dona, tapi di mana dia juga nggak ngeh gitu ya. Nah, di sini yang serunya itu ketika si Donanya terus-terusan curiga sama si Wonjun dan ternyata Wonjunnya tidak terbukti bahwa dia adalah penguntit, ternyata Dona malah jadi balik suka sama si Wonjun itu, kayak sukanya itu ngejar-ngejarnya itu kayak suka buat ngerjain aja gitu, karena si Wonjunnya itu adalah tipe cowok yang kalau menurut aku polos banget gitu ya. Jadi kemanapun Wonjun pergi pasti aja diikutin sama si Donanya. Mungkin karena si Donanya juga bete kali ya nggak ada kegiatan gitu. Nah, itu sih sedikit sinopsisnya. Kalau misalkan setelah aku nonton drama ini dari episode 1 sampai tamat alias sampai 9 episode, aku suka banget sih sama drama ini, khususnya sama alur ceritanya dan ceritanya gitulah ya gitu. Jadi ini tuh kalau menurut aku ceritanya nggak terlalu berat, tapi seru gitu, kena banget gitu. Ceritanya nyampe lah ya istilahnya. Terus ini lebih ke kayak romansa-romansa anak-anak muda kayak gitulah. Tapi di sini yang aku agak garis bawahi mungkin ya, ketika nonton drama ini, aku ngerasa ngelihat ngelihat Suzy ini, si Bae Suzy kayaknya nggak kayak di drama-drama sebelumnya. Karena kalau di drama-drama sebelumnya ya biasa aja gitulah ya penampilannya. Nah, kalau misalkan di sini mungkin karena diceritakannya dia adalah seorang idol gitu ya. Jadi kalau menurut aku di sini penampilannya agak berbeda dan agak berani gitu kalau menurut aku gitu ya. Tapi memang mungkin karena ceritanya juga di sini kan dia secara sebagai idol gitu ceritanya gitu. Jadi ya memang agak berani dan agak sedikit seksi-seksi gitulah ya untuk pakaian-pakaiannya gitu. Oke, selain itu kalau menurut aku untuk pemain cowoknya yaitu yang diperankan oleh si Yang Sejong yang menjadi si Wonjun, kalau menurut aku nonton di sini itu aku mikirnya kayak gini, ini kok Yang Sejong makin sini malah kelihatan kayak makin muda ya. Ini dia emang meranin anak mahasiswa gitu, seorang mahasiswa yang usianya sekitar 21 atau 22-an, tapi kalau menurut aku, wah kok Yang Sejong bisa kelihatan lebih muda ya daripada umurnya, dan ini kalau menurut aku cocok banget sih diperanin banget sama dia gitu. Nah, kalau menurut aku sih drama ini itu rekomendasi banget buat kalian yang mau nonton, karena kalau menurut aku ceritanya seru dan gak terlalu berat ya, konfliknya juga ringan lah kalau menurut aku. Jadi ya kalau misalkan untuk hiburan ini cocok banget nih. Apalagi dengan episode yang kata menurut aku tadi cukup singkat ya, cuma 9 episode, jadi kalian bisa lah nonton sekaligus tamat gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang nggak suka nunggu-nunggu lama tuh tiap episode, kayaknya nonton aja deh ini, karena ini sekaligus udah tamat gitu ya, karena Netflix juga mengeluarkannya sekaligus 9 episode gitu. Oke, mungkin segitu aja video dari aku, rekomendasi dramanya yang menurut aku pokoknya rekomendasi banget lah buat kalian tonton gitu ya. Oke, mungkin cukup segitu aja video kali ini. Kalau misalkan ada apa-apa silahkan tulis aja di kolom komentar, atau misalkan kalian mau merekomendasikan drama ke aku, atau misalkan kira-kira video selanjutnya aku ngebahas apa ya, sok silahkan deh kalian tulis aja di kolom komentar ya. Dan pokoknya aku selalu ngingetin ke kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!